Kali ini kita akan membahas cerpen-cerpen dari penulis Arab bernama Aminah, Abdallah dan Muhammad, Abde Al-Malik. Kisah dalam cerpen Furi karya Aminah Abdallah bernama sama, Aminah. Diceritakan, Aminah dengan kesendiriannya merasa jengkel dan terganggu. Nampaknya dia terintimidasi oleh suaminya. Cerita ini cukup lazim karena kita pembaca seringkali disuguhkan dengan narasi-narasi sejenis. Bahwa bangsawan-bangsawan Arab begitu kaya raya. Dan dengan kelazimannya pula, Aminah menjadi ibu rumah tangga atas politisasi budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam ruang domestik. Entah keberuntungan atau bukan bagi perempuan, tinggal dalam sangkar emas dan memiliki suami tampan dan kaya raya di Arab. Tidak ada flashback yang menarasikan budaya kebangsawanan atau kelas atas ini. Semua cerita pendek yang disajikan di sini benar-benar pendek. Kepenulisan kontemporer para cerpenis dunia Arab ini memperlihatkan begitu sibuk dan cepatnya manusia Arab bergerak. Narasi pendek dalam cerpen ini seakan memperlambat kehidupan Arab dengan suatu keadaan perempuan, manusia yang dipolitisasi sedemikian rupa dalam ruang domestik. Di akhir cerita, keputusan Musa seperti menyederhanakan masalah perempuan, masalah Aminah diputuskan untuk dibawa ke psikiater. Habis perkara, keputusan ini menandakan bahwa proses lambat dari dunia perempuan Arab layaknya Aminah ini bisa langsung cepat diselesaikan. Sensor ini ada di tangan laki-laki, patriarki Arab. My husband, the word seemed strange when she repeated it slowly. She wondered how others must view him. Bisa diperhatikan, seorang penulis perempuan menciptakan tokoh perempuan dalam budaya Arab modern, yang nampaknya masih bertradisi dan lingkup patriarki. Aminah, baik ia penulis atau seorang tokoh membatasi diri untuk tidak memasuki kawasan kuasa patriarki ini. Atau lewat dunia kontemporer inilah sensor keperempuanan mencoba tidak memihak baik ke dunia maskulin ataupun dunia milik Aminah sendiri, feminin. How do I really feel toward him? She asked herself. This question had always worried and confounded her. After a candid contemplation she realized that she neither loved nor hated him. She did not find an answer to this feeling, which, every now and then, aroused her rebellion. Domestikasi itu sendiri nampaknya tidak terlalu menjadikan Aminah menjadi feminis sejati. Karena ia berkuasa atas ruangnya ini. Perempuan modern Arab tidak sesungguhnya mengurung diri. Humanisme masih menjadikan Aminah perempuan. Perempuan bangsawan atau kelas atas di dunia Arab masih cenderung bergosip. Dan dengan kerumitan permasalahan perempuan ini, laki-laki dengan mudah menyelesaikan kelanggenangan politisasi seperti ini, ketika perempuan histeris berteriak. He pulled her from his arm while he was fighting the numbness of wine in his veins and whispered in her ears, "Tomorrow, I shall take you to the psychiatrist, darling." Penulis cerita pendek dan novelis lain dari Bahrain, Muhammad, Abdul Malik adalah seorang penulis eksperimental. Ia prihatin dengan penderitaan individu yang tertindas. Dalam cerpen di Illusion, dijelaskan berbagai reaksi orang-orang tertindas ini, keliru memahami para pemimpinnya. Lebih tepatnya memahami bagaimana mensikapi apa yang seharusnya dilakukan terhadap pemimpinnya. Hierarki politik dan kepemimpinan, menjadi jenis eksploitasi, termasuk eksploitasi kelas. Cara tokoh-tokohnya berinteraksi dengan ketidaknyamanan, berada pada satu posisi di satu kelas menengah ke bawah. Cerpen ini sebenarnya sebuah cerpen told humor in the end. Malik memperkenalkan beberapa situasi sosial, seperti yang kita lihat dalam cerita ini. Gaya kepenulisan paralel dan humor, mencirikan gaya kontemporer sastra di wilayah Arab ini. Cerpen Malik tidak terlalu berbeda dengan pemikiran realisme Barat. Modernitas, agaknya sulit dibedakan dalam kerangka sastra Barat atau Timur. Tradisi stereotype masih bisa dibaca mengenai cerita atas masyarakat yang terbagi dalam klasifikasi inferior dan superior. Kekhasan dalam cerita Malik, mungkin bisa mencirikan Arab dengan pola politik imperium yang dinarasikan. Simbol kekuasaan yang dipahami keliru His Excellency oleh tokoh Hamid Faraj, agaknya memang memperlihatkan bahwa kebangsawanan adalah tradisi kolot yang masih bertahan di tanah Arab. The wife of Su'ad al-Dahab has arrived. And he ran. Mr. Hamid Faraj was running again.
He ran despite the great exhaustion that had afflicted him, and the whole hospital began running again, from all directions, headed everywhere. In the corridors, rooms, lobbies, on the street opposite the main gate, in the delivery rooms, bathrooms, and in the wards. The only person who remained composed and motionless was Rashid Askar, chauffeur of the manager of the investment company whose job had given him the opportunity, for the first time in his life, to enjoy the use of a Mercedes-Benz for one historic occasion. Intoxicated, he said to his wife, "The Mercedes-Benz is a hero." Hierarki kuasa kelas masih mendominasi narasi kelas atas dalam cerpen Malik ini. Satir ini menjadi alegoris karena kepenulisan Malik dengan latar belakang seorang jurnalis cukup realistis. Kekeliruan memahami kuasa lumrah terjadi dimanapun di dunia ini, terutama di dunia Arab, karena di sana kebangsawanan atau aristokrasi masih ada dalam negara yang memiliki raja-raja. Sekian penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, dan terima kasih.